saya akan khotbah tentang sumber kebahagiaan. Warren Buffett berkata begini, "The happiest people do not necessarily have the best things. They simply appreciate the things they have." Yang artinya, orang yang paling bahagia tidak selalu memiliki segala sesuatu yang terbaik. Tapi mereka menghargai segala sesuatu yang mereka miliki. Saya kutip perkataan Warren Buffett sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Karena banyak dari kita yang berpikir bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan. Apa kata orang yang terkaya di dunia ini? Orang yang bahagia tidak selalu memiliki yang terbaik. Tapi mereka mensyukuri, menghargai semua yang mereka miliki. Katakan amin. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saya belajar bahwa hidup akan lebih dinikmati kalau segala sesuatu disyukuri. Katakan amin. Waktu kita belum kaya, kita tetap bisa melewati itu. Betul nggak? Saya banyak melihat orang yang tidak kaya secara materi, rumah tangganya lebih rukun, lebih harmonis. Anak-anaknya jauh sekolahnya lebih sungguh-sungguh kebanyakan. Dibandingkan orang-orang kaya. Kenapa? Karena ketika kita kaya, kayaknya segala sesuatu jadi mudah. Anak-anak kita beroleh apapun yang mereka inginkan dengan lebih mudah. Kadang-kadang kurang mensyukuri. Sekolah pun jebol-jebol terus nilainya. Tapi ketika ada anak-anak yang tahu orang tuanya harus bekerja keras untuk bisa membiayai sekolah mereka. Mereka nggak sedikit yang bekerja untuk mencari biaya kuliah sendiri. Dan bahkan banyak mereka yang bisa dapat beasiswa karena ngerti orang tuanya nggak mampu. Jadi saya mau bilang gini, hidup ini kebahagiaan tidak bisa diukur dari miskin kaya. Tapi bagaimana kita mensyukuri semua yang ada. Apa sumber kebahagiaan di hidup Anda? Kata orang, nggak mungkin bahagia kalau nggak kaya. Bohong, orang bisa bahagia tanpa kaya. Pengkhotbah 10 ayat 19 kita baca sama-sama. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Yang setuju bilang amin. Untuk berpesta dan bersuka cita, bahkan untuk melepas stres, orang biasanya tuh makan-makan. Siapa di sini yang kalau stres makan banyak? Gini pada gini. Dan beberapa orang minum anggur. Kalau stres minum. Ada orang yang pura-pura stres minum karena doyan minum. Dan firman Tuhan berkata, uang memungkinkan semuanya itu. Kita gak usah munafik, kita hidup butuh uang. Pendeta juga butuh uang. Pada kenyataannya, uang menjadi penentu kebahagiaan bagi hidup banyak orang. Orang miskin pasti sengsara. Orang kalau nggak punya uang pasti menderita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Suatu hari saya punya staf di Joyce Meyer Ministry Indonesia di mana saya bekerja. Staf saya ini bagus banget orangnya. Dan satu hari papahnya sakit. Dan ternyata papahnya dirawat di rumah sakit kelas 3. Saya nggak nyangka juga sih karena cici dari staf saya ini pengusaha. Kok bisa papahnya cuma di kelas 3 gitu. Saya melihat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kelas 3 jujur sangat tidak nyaman ya. Tidak semua perawat itu memperlakukan pasien di kelas 3 dengan baik. Saya pernah ngomong, di Indonesia ini kalau nggak punya uang, orang miskin kayaknya mati. Maaf ya, kayaknya terlalu kasar. Tetapi kenyataannya saya banyak lihat orang yang susah itu di Indonesia ini untuk mendapatkan perawatan medis yang baik itu sangat jarang. Bukan tidak ada. Ada suster-suster dan dokter-dokter yang berhati mulia, tapi tidak semua.
Bahkan banyak rumah sakit yang kalau kita masuk tuh harus bayar dulu. Saya waktu mau ngelahirin Excel itu harus bayar DP, nggak punya duit, gesek kartu kredit Pak Jojo. Kita itu kalau bawa anak ke rumah sakit, kadang-kadang kesel. Nggak mau diladenin meskipun sudah di emergency IGD, tetap suruh bayar dulu, ya bukan? Saya pernah marah sama salah satu rumah sakit di Kelapa Gading. Karena Chloe waktu itu berusia 2,5 tahun. Sudah biru karena panas tinggi, udah 40 derajat. Saya kaget, saya setir sendiri subuh-subuh jam 2 pagi karena suami pergi pelayanan keluar kota, hampir tabrakan. Dan saya tidak bisa parkir mobil saya karena saya nyetir sendiri. Saya parkir di IGD, saya gendong Chloe, saya nggak peduli mobil saya. Saya langsung masuk ke dalam, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau ambil anak saya dari pelukan saya. Suster maupun dokter. Mereka bilang apa? Ke administrasi dulu. Sedih saya. Saya pergi ke administrasi karena panik sudah nggak mau berdebat. Keselamatan anak saya lebih penting. Saya gendong dia ke admin. Dan saya lempar kartu kredit karena nggak bisa ambil dengan baik kan. Sudah setengah mati. Untung saya bawa dompet. Bayangin kalau waktu itu saya nggak bawa dompet. Saya langsung gini. Tolong mbak, cepat mbak gitu. Namanya seorang mamah ya, panik luar biasa. Udah biru. Saya cepat lari lagi masuk ke IGD. Tolong anak saya. Langsung dia cuma ambil gini dokter. Obat penurun panas yang masuk maaf dari dubur itu loh. Cuma gitu aja loh suruh saya bayar dulu. Kemudian saya ngomong gini. Mbak, lain kali lihat-lihat juga kali. Mestinya kan gak boleh milih-milih orang ya, tolong dulu orang yang sakit. Tapi ini saya tuh naik mobil kemari. Kok bisa ya mbak, gak mau ditolong dulu anak saya. Saya sampai harus lari gendong ke admin untuk bayar dulu baru kalian mau tangani anak saya. Gimana kalau ibu itu cuma naik becak gitu loh. Keterlaluan ya. Kenyataannya, jadi orang miskin tuh sengsara. Staf yang saya cerita tadi, memutuskan resign. Kenapa? Dia bilang, Bu, sambil nangis, saya senang banget kerja sama ibu. Tapi sejak papa saya sakit dan hanya bisa dirawat di ruang kelas 3, saya bertekad, saya harus kaya. Dan saya tahu, kalau saya kerja di dalam dunia pelayanan, saya tidak boleh mengejar kekayaan. Jadi saya mau resign, supaya saya bisa jadi orang kaya. Anda tahu, saat itu, saya langsung nawarin dia gajinya 3 kali lipat. Siapa bilang kerja di yayasan atau gereja, Anda miskin? Staf saya sudah berapa orang udah nyicil apartemen sendiri. Supir yang kerja sama yayasan aja udah nyicil apartemen sendiri. Kami enggak biarin orang susah. Ngapain bantu ribuan orang di luar sana kalau staf sendiri menderita? Ada amin? Staf kami enggak boleh miskin. Enggak boleh susah. Sebelum saya mati, mereka semua harus punya rumah. Saudara, karena tekad anak ini pengen kaya, dia resign. Membuat saya berpikir, orang miskin sangatlah sengsara. Kalau nggak punya uang, orang pasti menderita. Karena itu, berusahalah dan berdoalah supaya jangan sampai Anda dan anak cucu Anda miskin. Amen. Saya tidak mengaminkan ketika orang bilang gini, biar sonder gaji asal pakai dasi. Jadi pendeta harus miskin. Saya tidak aminkan itu. Dengar, sumber kebahagiaan tidak melulu soal harta. Kita semua memang butuh uang. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa ada harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita akan bahas. Mazmur 104 ayat 15, baca sama-sama. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Dan yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Baca ayat ini. Ayat ini menggambarkan bahwa anggur dan makanan yang membuat orang senang. Benar. Benar sekali. Waktu orang mau happy-happy pasti makan-makan dan minum anggur. Dan minyak yang membuat
muka berseri. Artinya apa? Istri-istri Anda perlu dirawat mukanya. Beliin serum Gi. Titip Pak Jojo beli di Israel. Ayat ini menggambarkan bahwa anggur dan makanan dan minyak itu penting di hidup kita. Dan semuanya itu butuh apa? Uang. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang makan apa, tapi makan sama siapa. Yang setuju katakan amin. Tahukah Anda Tuhan tuh luar biasa. Bahwa Tuhan tahu manusia itu perlu merasa bahagia. Katakan amin. Tuhan telah menciptakan 4 hormon kebahagiaan dalam diri kita. Waktu dia menciptakan kita, katakan wow. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan 4 hormon ini yang membuat kita merasa bahagia. Dan yang luar biasa gini, salah satunya sumber untuk menciptakan hormon bahagia itu adalah ini. Kita merasa bahagia saat kita makan enak dan makan bersama orang-orang yang kita sayang. Mari lihat, 4 jenis hormon bahagia, kita belajar ya. Percayalah, gua Google banyak. Jangan takut, ini pasti benar. Kita perlu punya 4 hormon bahagia supaya kita punya kesehatan mental dan sehat tubuh. Hati yang bahagia adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Yang pertama dopamin, disebut hormon perasaan baik. Kemudian serotonin, membantu mengatur mood. Kemudian oksitosin, disebut hormon cinta. Kemudian yang keempat, endorfin. Nah, saya mau bahas tentang endorfin. Endorfin ini yang membuat kita itu bisa mengatasi stres dan menghandle rasa tidak nyaman. Dan juga di hormon tubuh kita ini, endorfin membantu kita untuk meredakan rasa nyeri. Nah, kadar endorfin dapat meningkat saat Anda melakukan aktivitas yang menyenangkan. Salah satunya menikmati makanan lezat. Katakan yes. Berolahraga. Loh dikit yang yes kalau berolahraga. Giliran makanan enak, yes gitu ya. Dan berhubungan intim. Suami-suami lihat istri, kamu mau bahagia? Cara meningkatkan hormon kebahagiaan, ini paling penting. Bagaimana meningkatkan hormon kebahagiaan? Number 1, terpapar sinar matahari pagi. Yang kedua, rutin berolahraga. Ketiga, mendengarkan musik. Keempat, meditasi, merenung firman. Saat teduh, penting. Menyembah Tuhan, itu penting. Yang kelima, makan bersama orang tersayang. Wow, kenikmatan yang kamu rasakan saat menyantap makanan lezat dapat memicu pelepasan hormon dopamin dan endorfin. Tak hanya itu, menyiapkan makanan lalu berbagi makanan bersama orang yang kita sayang bisa meningkatkan kadar oksitosin. Mama-mama, masak buat anak-anak dan suami membuat happy. Dan ketika kita makan bersama itu juga bikin happy. Makanya penting keluarga-keluarga minimal sehari harus makan sama-sama. Mau makan pagi boleh, makan siang boleh, makan malam boleh. Minimal sehari sekali, makan sama-sama. Dan kalau mau bahagia, Anda harus makan sama orang-orang yang Anda sayang. Nah, ada beberapa makanan yang juga bisa berdampak untuk menambah hormon kebahagiaan. Salah satunya makanan pedas, yogurt, kacang-kacangan, telur, dan lain-lain. Oke, ini yang saya mau tekanin. Bahwa luar biasa sekali firman Tuhan. Anggur menyukakan hati manusia, makanan yang menyegarkan hati manusia. Ternyata benar. Hormon kebahagiaan meningkat ketika kita makan enak. Nah, tadi saya bilang sebenarnya bukan tentang makan apa, tapi makan dengan siapa. Makan dengan orang-orang yang kita sayang membuat hormon bahagia meningkat. Katakan amin. Nah, ada yang lebih keren lagi. Ini bapak-bapak pasti senang sekali. Detik.com menuliskan, efek bahagia, makan bareng teman sama seperti bercinta. Wow. Ini cewek dulu ya, ini cewek. Makan siang bersama teman ternyata memiliki efek yang sama ketika sedang berhubungan seks. Sebuah studi di Amerika mengungkapkan saat bersama teman-temannya, wanita akan melepaskan oksitosin, hormon yang sama yang membantu seseorang meraih orgasme saat bercinta. Makanya gak heran ibu-ibu tuh sering ngumpul-ngumpul makan-makan arisan. Ternyata itu membuat mereka bahagia. Nah bapak-bapak jangan marah. Kenapa?
Karena gini, perempuan sehari katanya perlu melepaskan berapa puluh ribu kata? 20 ribu, 25 ribu, tergantung istrimu cerewet atau enggak. Nah, bayangin ketika dia sudah melepaskan semua kata-kata itu, Anda di rumah tuh sejahtera. Jadi Anda bilang gini sama istrimu, kamu harus cari teman, kamu harus cari teman, yes. Ayo tepuk istrinya, kamu harus cari teman, teman sumber bahagia. Makanya kenapa cewek-cewek lebih senang makan sama teman-teman daripada berhubungan seks. Kenapa? Ayo. Karena kalau makan dia senang. Tapi buat berhubungan seks dia harus nyenengin suaminya. Itu. Alkitabiah ya, luar biasa. Secara ilmu pengetahuan dan medis, firman Tuhan ini dibuktikan benar. Tapi saya mau bilang ini. Eating with good friends makes you happier than eating good food. Makan dengan teman-teman yang baik itu membuat Anda jauh lebih bahagia dari sekedar makan makanan enak. Nah, kita perlu hubungan tuh menyembuhkan. Nah, uang bisa membeli makanan dan anggur. Tapi harta yang gak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah pertama, persahabatan yang tulus, hubungan yang tulus. Percuma makan enak kalau dikelilingi sama orang-orang tamak. Amsal 19 ayat 4 kita baca. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Bukankah masa sulit yang menunjukkan siapa sahabat kita yang sesungguhnya? Nah, ini yang gak bisa dibeli dengan uang. Saya kasih tahu, money can buy friendship, but not true friends. Saya ulangi, uang bisa membeli teman, tapi tidak teman baik. Teman yang baik, teman yang real, yang sesungguhnya mengasihi kita, adalah mereka yang gak bisa dibeli dengan uang. Mereka hadir di masa-masa kita kere, di masa-masa kita susah, kita ada di bawah. Itulah teman-teman yang sesungguhnya. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi jangan cuma berteman sama orang yang mau jadi teman Anda karena Anda berduit. Setialah kepada teman-teman yang ada waktu Anda susah. Yang mau katakan amin. Yang kedua, harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua adalah keluarga yang bahagia. Punya pasangan dan anak-anak yang baik itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yang setuju katakan amin. Istri yang berakal budi dan cakap itu melebihi harta. Amsal 31 ayat 10 sama-sama. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Money can get you a pretty wife, but money cannot guarantee you a good one. Uang bisa memberi Anda istri yang cantik, tapi tidak bisa memberi garansi istri yang baik. Amsal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Anda bisa dapat istri yang semlohai, aduhai. Kalau Anda kaya, yang biasanya cuantik, ngelingsing, putih, mulus, tinggi, kayak artis, udah gone by gone. Udah dibeli sama yang papan atas. Nah, jangan nganggap remeh yang masih jomblo hari ini. Karena mereka yang masih jomblo hari ini, pasti mereka yang tidak gampang dibeli. Dengar, jangan cuma lihat fisik yang baik, tapi carilah yang hatinya baik. Buat apa cantik jelita kalau tidak setia? Buat apa Anda lihat mulusnya aja, tapi bikin malu Anda? Yuk, jangan hanya menilai dengan mata. Bergaullah
dengan semua orang. Kenalilah hati mereka. Urusan cantik serahkan sama pakar kecantikan. Don't worry, semuanya bisa dipermak. Asalkan Anda mau bayar harganya. Suami yang takut akan Tuhan dan setia melebihi harta. Bapak-bapak bilang, amin. Cuma satu. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya kasih tahu buat apa nikah sama suami yang kaya, kalau tidak setia, mana mungkin bahagia. Suami yang takut akan Tuhan, suami yang sayang sama Anda, yang setia sama Anda, yang sayang sama anak-anakmu, yang mau kerja keras untuk kamu, tanggung jawab, komitmen. Apapun yang kamu lakukan, sebawel apapun kamu, sejahat apapun kamu, dia tetap setia sama kamu. Saya kasih tahu, itu karunia Tuhan. Dan saya dapat satu. Haleluya. Anak-anak yang baik dan takut Tuhan adalah harta yang berharga. Katakan amin. Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Amsal 28 ayat 7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Percuma punya harta melimpah kalau tidak bisa diteruskan sama anak-anak kita. Setuju bilang amin. Firman Tuhan Amsal 27 ayat 24 berkata gini. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Punya anak-anak yang sifatnya gak baik. Karakternya gak baik. Malas. Tidak peduli Anda kaya apa. Satu hari Anda gak ada, semuanya habis juga. Makanya harta terbaik itu anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hormat sama kita. Katakan amin. Harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, karunia menikmati hidup. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kuasa menikmati hidup adalah karunia Tuhan. Saya kasih contoh. Ingat, kita kaya, belum tentu kita bisa rasa. Kuasa merasa itu dari Tuhan. Ingat waktu pandemi, apa yang terjadi? Salah satu gejala pandemi, kehilangan indera perasa. Anda bisa merasakan makanan enak? Waktu Anda flu, batuk, apakah Anda bisa merasakan makanan enak? Yang ada kita hilang nafsu makan, benar? Waktu saya kena COVID, saya nggak bisa rasa apapun kecuali rasa manis. Sementara itu rasa yang saya paling kurang suka. Jadi saya tidak suka minuman manis. Saya minum kopi pahit. Saya suka sawi pahit, saya suka pare pahit, saya suka daun pepaya, apa-apa yang pahit-pahit saya suka. Nah, makanya hidup itu udah pahit, makanya saya suka yang pahit-pahit. Ya, karena Jojo udah manis. Ya. Dengar baik, kita itu penting punya indera perasa. Kalau nggak percuma harta kita mau beli apa aja, setuju? Kemarin waktu saya pulang dari Papua, saya sempat kena flu. Aduh, immediately mati rasa. Lidah saya nggak bisa rasa. Padahal saat itu ada yang kirim durian musangking ke rumah. Haleluya. Bahkan ada durian apa tuh? Yang selain musangking, yang warnanya oranye banget tuh. Yang pencinta durian. Ya, blackthorn. Betul, 100 buat Anda. Nah, aduh, saya tuh gak pernah makan. Jadi begitu tahu itu blackthorn, oh my God. Saya langsung bilang sama staf saya, tolong ambilin Tupperware dong. Simpen sedikit, kalau mama udah sembuh minggu depan, mama mau makan. Saya suka durian banget kan, tapi kan Dermaster bilang gak boleh karena diet kan. Nyolong makan 2 biji gak apa-apa lah. Nah, saudara tahu, makanan enak dan mahal di depan mata. Blackthorn dan musangking mahal bukan? Percuma kalau gak bisa rasa. Gigit jari aja. Nasi goreng kambing kebon sirih. Ada yang kirim ke rumah. Kok kamu tahu sih saya suka? Makasih loh. Tapi lagi gak bisa rasa. Semuanya sia-sia.
Saya mau kasih tahu, uangmu bisa beli makanan enak, tapi rasa enak itu datang dari Allah. Uangmu bisa beli ranjang yang mahal, tapi tidur nyenyak itu dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita tidur nyenyak. Kejadian 2:21, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Ingat? Dan banyak ayat bagaimana Tuhan membuat manusia tertidur nyenyak. Nah, saya mau baca Pengkhotbah 5 ayat 11. Baca sama-sama. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya bisa beli ranjang yang enak, tapi belum tentu bisa tidur nyenyak. Yang setuju katakan amin. Seorang konglomerat dengan sangat terkejut melihat supirnya tidur panas-panasan di bagasi mobil yang dibuka. Sementara tiap malam dia harus tidur jam 3. Saya menyaksikan orang yang sangat kaya raya. Tiap malam harus minum obat tidur. Sungguhlah benar kata firman Tuhan. Percuma kita punya harta benda kalau tidak ada karunia menikmatinya. Kita ajak supir makan, ajak suster makan. Kita sendiri gak boleh makan kambing, gak boleh makan babi, gak boleh makan santan, gak boleh minum manis-manis. Sementara mereka makannya enak bener. Ngiri gak kita? Siapa bilang harta sumber kebahagiaan? Karunia untuk bahagia dan menikmati hidup itu datang dari Tuhan. Amin. Bahkan istri yang asik buat diajak hidup itu karunia Tuhan. Amin. Anda lihat. Nih tadinya gue mau lewatin tapi penting kayaknya. Kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu. Saya kasih tahu. Punya pasangan yang bisa diajak menikmati hidup itu karunia Tuhan. Banyak pasangan yang gak asik diajak hidup. Berapa banyak suami-suami yang pergi ke luar negeri. Katanya meeting tapi mijit yang penting-penting. Istrinya di Indonesia sendirian aja. Masa hidup bisa bahagia kayak begitu? Saya kasih tahu ya, waktu kita masih sederhana, kayaknya makan sepiring berdua itu bahagia, nikmatnya luar biasa. Tapi orang kaya makan duduknya jauh banget, saking kegedean mejanya. Kursinya 10-10 kanan kiri, kowe nang kono aku kan nang kene. Dah, waduh. Yang gak ngerti bahasa Jawa nanti saya terjemahkan di subtitle aja. Yang berikutnya, harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah rasa aman dan kedamaian. Mazmur 4 ayat 9, baca sama-sama. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Semakin banyak harta seseorang justru semakin ia merasa gak aman. Ada amin? Amsal 15 ayat 16, sama-sama yuk. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Amsal 13 ayat 8, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Sih, ada bersyukurnya gak Anda gak kaya raya? Yang penting sederhana, mau makan cukup, mau sekolah cukup, bisa bayar BPJS, ada amin? Dengar baik. Orang kaya aja banyak satpamnya, menandakan rasa aman gak bisa dibeli dengan uang. Yang terakhir, harta yang tidak bisa diukur dengan uang dan kebahagiaan yang gak bisa dibeli dengan uang adalah hikmat, kepandaian, takut akan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6, sama-sama yuk. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Terakhir Amsal 2. Ini penting banget. Ayat 6 kita baca yuk. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan
setiap jalan yang baik. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ayat 12, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Amin. Dengar baik. Hikmat, kepandaian, takut akan Tuhan, kebijaksanaan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak bisa dibeli dengan uang. Ada di sini yang udah nabur miliatan lebih disertai Tuhan daripada yang naburnya cuma 100.000. Semua itu karunia Tuhan. Ingat ini, kita butuh uang, tapi uang bukan sumber kebahagiaan. Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Tuhan berikan cuma-cuma bagi mereka yang mengasihi Dia. Persahabatan yang tulus, keluarga yang bahagia, karunia menikmati hidup, rasa aman dan kedamaian, hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan curahkan kepada kami semua secara adil dan merata. Terima kasih, hamba-Mu berdoa agar umat-Mu tidak mengejar harta, tapi mengejar Allah dalam hidup mereka. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semuanya ditambahkan dalam hidup mereka. Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.